Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nabila Humairo dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insofiatu dari kelompok 3 NPM 19-100-2099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamilah dari kelompok 3 NPM 19-100-2087. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bisnis dalam Islam. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busy, yang artinya sibuk. Sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara istilah, bisnis dipahami sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Islam memberikan rambu-rambu atau prinsip tersendiri yang harus ditaati umatnya dalam praktik bisnis Islam. Di antaranya ialah halal, thoyyib, dan jujur. Selanjutnya adalah orientasi bisnis dalam Islam. Dalam ajaran Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. 1. Target pertumbuhan. 2. Target hasil. 3. Target profit. 4. Target keberkahan. Orientasi bisnis dalam Islam. Yang pertama, target pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara, serta target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua, target hasil. Tujuan bisnis tidak hanya untuk mencari profit atau qimah madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit berupa keuntungan atau manfaat non-materi kepada lingkungan internal dan eksternal, seperti terciptanya suasana persaudaraan atau qimah khuluqiyah, kepedulian sosial atau qimah insaniyah, dan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qimah ruhiyah. Orientasi bisnis dalam Islam. Poin ketiga yaitu target profit atau keuntungan. Kita sudah lumrah mendengar, jika dalam berbisnis kita harus bisa menggunakan modal sedikit-sedikitnya untuk meraih keuntungan sebesar-besar. Tidak dalam Islam. Dalam Islam tidak mengajarkan untuk meraih keuntungan berlebihan. Keuntungan dipandang dalam Islam itu hanya untuk menentangkan penjual dan pembeli. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Pihak itu adalah penjual dan pembeli. Penjual beruntung karena barang yang dijualnya laku, dan pembeli beruntung karena barang yang diinginkannya sudah tercapai. Disebutkan dalam surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Dalam artian, pedagang yang senantiasa melaksanakan sholat, selalu membaca Al-Quran, dan menginfakkan rezeki, di sini diartikan menginfakkan rezeki yaitu tidak meraup keuntungan yang berlebih dari si pembeli. Karena dalam Islam, keuntungan itu untuk mencapai suatu keberkahan, di mana target keberkahan merupakan target keempat dalam orientasi bisnis dalam Islam. Keberkahan datangnya dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan merupakan kebaikan Allah terhadap sesuatu. Ketika kita ingin berkah, berdagang, berbisnis, maka kita harus mendapatkan ridho Allah. Jika kita ingin mendapatkan ridho Allah dalam berbisnis, maka bisnis kita harus dijalankan sesuai syariat. Halal dengan caranya,
halal juga barang yang diberbisniskan, hal yang dibisniskan. Ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berniat karena Allah dalam berbisnis, bukan semata-mata untuk meraih keuntungan, berpoya-poya, untuk meraih ketenangan di dunia saja, untuk meraih kepuasan di dunia saja, tapi kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa beribadah, agar kita berbisnis untuk bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu niat untuk tidak membebani orang lain. Dalam contoh, kita berada dalam suatu keluarga sebagai seorang anak, maka kita merupakan beban kepada orang tua kita, terhadap orang tua kita. Ketika kita sudah beranjak dewasa, mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, maka orang tua juga bebannya terkurangi. Dan yang ketiga, niat untuk membantu orang lain. Suatu bisnis lama-lama akan berkembang. Ketika sudah berkembang, maka kita bisa mendapatkan lowongan pekerjaan untuk orang lain. Kita bisa membuka pekerjaan untuk orang lain. Kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Adapun ketika kita sudah mendapatkan yang berlebih, maka kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan untuk bersedekah, misal zakat. Keberkahan di sini merupakan kesejahteraan hati, di mana hati itu selalu tenang. Hati itu merasa cukup, meskipun apa yang didapatkan kita tidak besar nominalnya, tidak mencapai target yang diinginkan, tetapi hati terasa cukup, terasa sejahtera. Tidak apa, meskipun penghasilan kita hari ini hanya 20.000 atau 30.000, tetapi hati itu selalu saja merasa cukup, tentram, damai. Itulah yang disebut keberkahan. Meskipun hasil berbisnis kita, dagang misalnya, meskipun hasil berdagang kita hari ini tidak menguntungkan banyak, tetapi cukup untuk kita sendiri dan cukup untuk berbagi ke orang lain. Berkah itu namanya sejahtera, meskipun hanya sedikit, selalu merasa cukup, ketentraman hati. Itulah yang disebut keberkahan. Keberkahan datangnya dari ridho Allah. Ridho Allah harus kita gapai dalam berbisnis. Orientasi bisnis dalam Islam ini tidak hanya tertuju kepada kepuasan duniawi saja, tetapi orientasi bisnis dalam Islam ini untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.